بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sumbil Allah di muallif azal kitab Imam Nawawi wa usuli wa fudi wa zid wa sallallahu ala hadrati syaihina abina bin abi bakar la hadrati syaihina bin azin la hadrati syaihina badi khazin bin abadi azin ila hadrati syaihina ki musassir qawi bin hadrati syaihina syahat rabbil abdul aziz wa ila hadrati syaihina ki madal fawzi ila hadrati syaihina ki Allah ila hadrati syaihina musab jaringin إلى حضرة شيخنا محمد سامي عبد الرحمن إلى حضرة شيخنا بجيب الرجل حضرة شيخنا بصيب الرجل حضرة شيخنا شهر بن عبد اللطيف إلى حضرة شيخنا شهر بن بجر حضرة شيخنا شهر بن عمر وإلى حضرة شيخنا موجب من أبيات إلى حضرة شيخنا بن بيت بن كي الأمر إلى حضرة شيخنا بن كي أمين إلى حضرة شيخنا كي جندن جنب إلى حضرة شيخنا محمد شاتبي إلى حضرة شيخنا محمد باقوس بكري إلى حضرة شيخنا وبصبنا من بين نهار وصلهم وقرهم ونسجنتهم نفعنا الله بعلومهم ومدنا بأسرارهم وعاد إلينا بركاتهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هديتنا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعمامنا وخالنا وخالاتنا ولمشاهد وشاهد ولمن وحق عليه ولجميع الكبر من المسلمين وخصوصا جميع الكبر من هؤلاء الجماعة diniatkan masing-masing. وصولهم وفرعهم ونسلسلة بنية أن الله تعالى ينور قبورهم ودرجاتهم في الجنة ويغفر ذنوبنا وذنوبهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Kita lanjutkan kembali Riyadhus Shalihin, hadis dalam bab sabar, yaitu hadis ke-6. Nah, ini ke-6 ini dari bab sabar ya. Kalau dari awal, dari syarahnya keseluruhannya kalau tidak salah ke-30. Hadis ke-30. Nah, ini hadis panjang. Panjang banget. Panjang banget. Nah, kenapa panjang? Karena hadis kisah ini. Hadis kisah. Berapa lembar ini? Nah, ini. 1, 2, cuma 2 sedikit. 11 lah.
Ada situ. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bihi wa badana bi subhanakal alimul mu'allim innaka alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Suhaib radhiyallahu anhu. Langsung saya baca karena ini panjang. Hadis ini diriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu anhu. Suhaib di sini terjemahnya udah itu Suhaib kemarin di hadis yang kedua kalau tidak salah juga riwayat Suhaib. Nah, Suhaib ini Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan yang mempunyai kunyah yaitu Abi Yahya. Abi Yahya yaitu Suhaib bin Sinan yang berasal dari Rum. Nah, yang dulu kita jelaskan termasuk dari as-sabiqunal awwalun. Jadi sahabat yang awal masuk Islam yang berasal dari Rum itu Suhaib bin Sinan. Nah, ini hadis kedua beliau di bab sabar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Suhaib berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, kana malakun fi man kana qablakum wa kana lahu sahir. Falamma kabira qala lil maliki inni qad kabirtu fab'as ilayya gulaman u'allimuhu sihra. Kata Rasulullah, kana malikun, pernah ada raja Biman kana qablakum, pada zaman sebelum kalian. Nah, ini berarti kisah tentang kejadian yang terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Entah ini zamannya Nabi Isa atau Nabi Musa, nggak tahu. Intinya sebelum Nabi lahir, sebelum zaman Nabi, cerita ini sudah terjadi. Lalu Nabi tahu dari siapa? Dari gurunya. Gurunya Jibril, betul. Karena tidak ada guru orang lain. Dan Rasul itu gurunya ya Jibril. Jadi semua yang diceritakan oleh Rasul ini betul terjadi dan tidak mengada-ngada, karena ini dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lahu sahirun, dan raja itu mempunyai tukang sihir. Ini Firaun atau bukan ini ya? Karena sama juga Firaun juga. Mungkin kebanyakan raja dulu itu memang punya tukang sihir. Iya mungkin. Untuk apa tujuannya? Buat menjaga kekuasaan. Nah, istilah begitu. Dengan sihir harus ada apa namanya, kalau di kita sekarang bahasa sekarang itu yang buat penasehat raja itu disebutnya apa itu? Guru apa namanya? Spiritual. Harus ada itu sekarang, harus punya. Kalau mau jadi pejabat harus punya itu. Dukun, nah nggak apa-apa dukun. Ya mungkin kalau kepala desa dukun lah. Dukun. Jadi ini raja mempunyai dukun untuk menjaga kekuasaannya. Falamma kabiro, ketika ketika tukang sihir itu tua, berarti tukang sihirnya sudah tua nih, sudah mau meninggal, tua. Qala lil malik, maka tukang sihir ini berkata kepada raja, inni qad kabirtu, saya itu sudah tua, katanya. Fab'as ilayya gulaman, kirimkan untuk saya gulaman, anak atau anak muda, mu'allimuhu sihra, yang akan saya ajarkan sihir.
Nah ini tukang sihir ini butuh penerus karena sudah tua, sehingga membutuhkan anak muda yang akan mewariskan ilmu sihir. Nah, dia meminta pada raja, kirimkan seorang anak muda. Nah, kenapa harus anak muda? Karena anak muda, gulam ini di kisaran di umur 2 tahun sampai umur balik, itu namanya gulam. Umur 2 tahun, umur sapi sampai umur balik, berarti sekitar dari 2 tahun sampai ke 15 tahun ya, itu namanya gulam. Nah berarti ini meminta anak yang masih muda, betul. Wa ba'atsa ilaihi gulaman, maka raja mengirimkan gulam yu'allimuhu, yang akan diajarkan sihir. Nah, dikirimlah gulam. Menurut riwayat dalam tafsiran Imam Qurtubi, gulam di sini diambil dari seseorang yang bernama Samir. Samir punya anak. Nah, itu umurnya kira-kira belasan tahun. Nah, punya anak. Nah ini diambillah anak itu untuk diajarkan sihir. Untuk diajarkan sihir. Nah mulai berangkat dari rumah ke istana belajar sihir. Dari rumah berangkat ke istana belajar sihir. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Dan di perjalanannya, ketika melewati jalan akan menuju istana, bertemu dengan rahib di perjalanan. Mau berangkat ke istana, mau belajar sihir, bertemu dengan rahib. Rahib itu pendeta kalau dimaknai, tapi pendeta betul. Yang dulu itu mungkin zaman-zaman Nabi Isa, Nabi Musa, ya rahib itu ulama. Jadi orang yang taat ibadah kepada Allah, namanya rahib. Nah si anak muda ini di perjalanan ketemu rahib, wa qa'ada ilaihi, dan duduk bersama rahib. Nah, ketemu rahib sedang apa, kalau istilah sekarang sedang ngaji, sedang memberikan ceramah, sedang memberikan ilmu kepada jamaah. Nah tiba-tiba si anak muda ini penasaran, nah ikut duduk, duduk. Wasami'a kalamuhu, dan dia mendengarkan ucapannya rahib, dia dengarkan tausiahnya, didengarkan pengajiannya. Fata'ajaba, maka dia tertarik. Ini bagus nih kajian ini. Wa kana idza atasahir marra birrahib, dan anak muda itu ketika datang ke tukang sihir, marra birrahib, selalu melewati rahib. Nah, ini tuh kejadian terus menerus. Ketika mau berangkat belajar sihir ke istana, mampir dulu di rahib, mendengarkan ceramah, mendengar kajian, baru berangkat. Besoknya lagi mau berangkat lagi, mampir dulu di rahib, terus begitu. Begitu. Faiza atas sahir dorobahu, ketika datang kepada tukang sihir maka dia dipukul. Anak muda itu dipukul karena terlambat datang untuk belajar sihir. Kemana ente? Kok lambat datangnya? Tidak cerita. Fasyaka zalika ila rahib, maka apa syaka? Mengadu. Fasyaka zalika, maka anak tadi mengadu kepada rahib. Nah, tentang tadi saya diomelin, saya dipukul sama tukang sihir. Nah, mengadu ke rahib. Waqala, maka berkata rahib, idza khasyita sahir faqul habasani ahli, wa idza khasyita ahlak faqul habasani sahir. Kata rahib, kalau kamu takut sama tukang sihir itu, maka katakan aku telat karena keluargaku, gitu loh. Aku telat karena ngurusi keluarga dulu di rumah. Wa idza khasyita ahlaka, dan jika kamu takut kepada keluargamu, faqul habasani sahir,
Kalau kamu takut terlambat pulang ke rumah, takut diomelin keluarga, maka katakan habasani sahir, aku ditahan oleh tukang sihir. Artinya si rahib ini tidak mau ikut-ikutan, tidak mau terlibat. Padahal setiap hari berangkat ke rahib, kemudian ke tukang sihir belajar sihir, mau pulang lagi ke rahib lagi, belajar lagi baru pulang. Gitu. Nah itu ditanya hanya oleh keluarga, ditanya sama tukang sihir dan disuruh berbohong. Disuruh berbohong ini. Disuruh berbohong. Nanti kalau ditanya sama tukang sihir, bilang saja terlambat ngurusi keluarga. Kalau keluarga yang nanya kenapa terlambat pulang, bilang saja sama tukang sihir di pelajarannya lama, ngajinya lama. Jangan bilang rahib. Karena kenapa disuruh berbohong? Ya karena takut. Rahib ini takut. Takut kenapa? Ya karena rahib ini berada di tengah-tengah wilayah yang kafir. Rajanya kafir. Rajanya kafir. Semuanya kafir. Nah itu dakwah juga sembunyi-sembunyi itu. Sehingga kalau ketahuan ya bisa ditangkap, kemudian dakwahnya berhenti. Nah itu yang dikhawatirkan. Makanya udah jangan bilang-bilang. Wabainama huwa ala dzalik, maka berlangsung begitu terus menerus, begitu pulang rahib sihir, rahib sihir, rahib sihir. Id ata ala dabbatin azimah, pada satu hari ketika tiba-tiba ada dabbah. Nah, di perjalanan si anak muda tadi mendapati dabbah, hewan hewan azimah yang besar, hewan raksasa. Ya, dapat hewan raksasa. Tapi apa hewannya? Tidak tahu saya hewannya apa. Yang penting dabbah itu kullu ma yadibu fil ardh. Jadi hewan yang melata di bumi. Itu namanya dabbah. Bukan sejenis kuda, bukan gajah, bukan, karena tidak melata. Ini yang melata. Ular, biawak mungkin, buaya, itu yang melata, itu namanya dabbah. Kalau yang berkaki 4, yang berdiri namanya an'am, bahasanya an'am. Makanya yang wajib dizakat itu bukan dabbah, an'am. Yang boleh dizakati atau dikurbankan itu an'am, hewan yang berkaki 4, bisa berdiri dengan kaki 4. Sapi, kerbau, kambing, itu namanya an'am. Tapi kalau dabbah itu hewan melata. Tiba-tiba di perjalanan ada dabbah azimah besar. Qad habasatin nas, menghalangi jalan manusia. Orang-orang nggak bisa lewat karena ada dabbah. Bisa lewat. Waqala, maka anak muda ini berkata, al-yawma a'lamu sahir afdalu amil rahib afdal. Dia berkata, pada hari ini saya akan yakin siapa yang lebih baik, apakah tukang sihir atau rahib. Pada hari ini saya akan tahu siapa yang lebih utama, siapa yang lebih baik, apakah tukang sihir atau rahib. Nah, kata anak muda ini. Berarti selama ini dia itu sebetulnya bimbang, entah ikut tukang sihir atau ikut rahib, bimbang. Maka pada saat ketemu dengan dabbah, nah dia mencoba mengetes. Nah, saya mau tes, saya ingin tahu yang lebih afdal itu yang mana, apa sahir, apa rahib. Fa'akhadha hajaron, maka kemudian dia mengambil satu batu. Faqala Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hazihi dabbah. Ambil batu, kemudian dia jampi-jampi. Dibaca betul. Allahumma in kana amru rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hazihi dabbah. Mati. Mati.
Itu jampinya. Ini apal ini. Dihafalin dan dibabarkan ini. Takut nanti ada ular lempar sambil baca ini. Ini jampinya. Jambi. Apa artinya? Nah, dia melempar, memegang batu sambil berdoa, Allahumma ya Allah, in kana amrul rahib, apabila keadaan serahib lebih engkau cintai daripada keadaan tukang sihir, faktul, maka bunuhlah dabbah ini dengan batu ini. Itu doanya. Ini namanya istikharah, namanya ini. Ini namanya istikharah. Makanya ini bisa dijadikan dalil, disunnahkan istikharah ketika bimbang. Ini dalilnya. Mana dalil istikharah? Nah, ini ada satu kisah anak itu beristikharah, meminta pilihan terbaik. Apakah rohib atau sahir? Nah, ini doanya juga sama seperti istikharah. Kalau istikharah kan doanya Allahumma in kana hazal amro khairan li faqturhu li wa yassirhu li. Nah, itu kan sama. Kalau seandainya pekerjaan ini baik buat saya, maka jadikan kerjaan itu untuk saya. Itu namanya istikharah, doa istikharah. Kalau laki-laki ini, perempuan ini baik untuk jadi istri saya, maka jadikan saya dengannya. Ya, itu istikharah. Gitu. Istikharah. Tolong dulu. Itu kalau kebanyakan perempuan deh, kalau cuma satu doang yang naksir ngapain istikharah, udah ambil aja itu. Cuma satu. Kalau kebanyakan, ini pusing saya nih. Kebanyakan perempuan ini yang WA saya ini. Yang mana yang saya jadikan istri? Nah, istikharah. Istikharah dulu. Istikharah. Istikharahnya. Nah, ketika istikharah, ketika berada dilempar, faromaha faqatalaha, dilempar maka mati itu dapat, mati dilempar. Nah, berarti yakin bahwa yang dicintai Allah adalah rohib, yakin bahwa yang dicintai Allah rohib. Wa mabannas, dan akhirnya manusia bisa lewat, dan manusia itu melihat langsung, wah ini hebat anak muda, ini hebat anak muda. Fa'atar rohib wa akhbaruhu, maka kemudian anak itu datang kepada rohib dan diceritakan kejadian tadi. Saya ketemu dabbah, kemudian saya istikharah, kemudian dabbah itu mati, diceritakan ke rohib. Faqala lahu rohib, maka kata rohib, bunayya antal yawma afdalu minni, kata rohib, wahai anakku, engkau sekarang itu lebih baik daripada aku. Tadi gitu. Engkau itu lebih baik dari aku sekarang. Kenapa? Karena Allah sudah mengijabah doanya si anak tadi. Itu dijabah. Qad balagha min amrika ma ara. Apa ini artinya qad balagha ini? Apa ada di situ? Apa? Sudah tahu. Qad balagha. Nah, ini kalau diartikan secara ini apa? Telah sampai dari keadaanmu ma'aro, apa yang aku rasakan. Nah, kalau di sini begitu. Artinya si rahib ini sudah mengetahui tentang keyakinan si anak tadi kepada Allah. Jadi dia sudah tahu, wah anak ini sudah yakin kepada Allah. Wa innaka satubtala, kata rohib, engkau nanti akan mendapatkan ujian besar. Itu kata rohib. Entah itu nakut-nakuti atau apa, ini nggak tahu. Pokoknya jangan kaget, nanti kamu akan mendapatkan ujian besar. Fa idib dulia fala tadulla alayya. Jika ujian itu datang, maka jangan tunjukkan kepadaku, jangan tunjuk aku. Kalau ujian itu datang, jangan bilang-bilang sebut nama aku, jangan.
Nah, ini takut ya kan, takut karena khawatir dia sedang dakwah secara sembunyi-sembunyi di tengah masyarakat kecilnya, di tengah wilayah yang rajanya kafir. Wa kana al-gulamu yubri'ul akmah, dan gulam ini, anak ini kemudian mempunyai apa? Kemampuan yubri'ul akmah, bisa menyembuhkan penyakit. Akmah itu penyakit buta, buta dari lahir. Akmah bisa menyembuhkan penyakit buta dari lahir, bisa disembuhkan dari lahir saja bisa disembuhkan. Wal abros, penyakit abros, penyakit belang, penyakit kulit, kusta, kusta, panu. Nah, itu Pak RT juga bisa itu ngobatin itu. Nggak usah ini enak ini, gampang diamplas. Artinya anak ini diberikan karomah oleh Allah dengan bisa menyembuhkan penyakit. Bahkan bukan hanya penyakit itu, wa yudawwin nasa min sa'iril adwa, bisa menyembuhkan manusia dari berbagai macam penyakit. Ini entah itu dengan belajar sihir atau apa, karena kan belajar sihir juga. Wa sami'a jalisun lil malik karena qad amiya, maka terdengarlah oleh jalisun malik. Apa jalisun malik itu? Orang yang suka bergaul dengan raja. Jalis itu temannya raja. Kepercayaan, jalis kepercayaannya. Jalisul malik, kepercayaan, ajudan lah. Terdengar kabar bahwa anak ini bisa menyembuhkan penyakit. Oleh siapa? Oleh ajudannya raja. Karena qad amiya, yang kebetulan dia buta. Kebetulan memang ajudannya buta. Fa'atahu, maka dia datangi anak muda ini fahad bihadaya katsirah, dengan membawa bermacam-macam hadiah yang banyak. Ya, datang kepada anak tadi bawa uang banyak, bawa apa, pokoknya hadiah banyak. Faqala, maka dia berkata, maha hunalaka, apa yang aku bawa ini, laka, semuanya untukmu anak muda, semua untukmu. Uang semuanya untukmu. In anta syafaitani, jika engkau bisa menyembuhkan mataku. Jika engkau bisa menyembuhkan, syaratnya menyembuhkan mata. Ini aku kasih semuanya. Apa jawabnya? Qala inni la ashfi ahadan. Kata anak tadi, saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Innama yashfillahu ta'ala, sesungguhnya yang menyembuhkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu katanya. Nah, ini hebat nih, kalau dokter bilangnya begitu, mantap. Hebat. Saya tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanya Allah. Ini hanya karena menyebutkan kata innama. Innama itu kalimah yang menunjukkan batasan, terbatas atau dibatasi. Yang menyembuhkan dibatasi hanya Allah saja. Nah, itu tidak bisa. Dan berarti yang semua yang menyembuhkan selain Allah, nah itu hanya asbab-asbab saja, sebab-sebab. Makanya ketika kita merasa sembuh dengan sebab, maka jangan lupakan hakikat. Jangan lupa hakikat. Alhamdulillah, ini saya sembuh habis minum bodrek, sembuh saya. Sampai tidak berpikir sama sekali terlintas dalam dirinya bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Nah itu hati-hati. Saya sembuh karena berobat ini. Nah, tanpa terlintas sedikit pun bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Nah itu hati-hati.
Jadi asbab itu bisa menyembuhkan, tapi hanya asbab. Dan asbab itu, dan Allah menyembuhkan sesuatu itu tidak harus dengan asbab. Langsung tiba-tiba bisa. Tetapi memang agar masuk akal, maka Allah menciptakan asbab-asbab agar menjadi sembuh. Berobatlah, minum obat atau ngurut atau mijit segala macam. Itu asbab. Hakikatnya ada Allah. Fa in amanta billah da'autullaha fasyafaka. Jika engkau mau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah agar engkau sembuh. Kata anakku gitu. Oke, nanti saya doakan sembuh, tapi syaratnya ente harus beriman. Syaratnya beriman. Orang ini karena memang mau sembuh, ya ikut saja. Karena memang tujuannya sembuh. Tetapi apakah beriman dulu? Apakah beriman dulu baru sembuh? Atau sembuh dulu baru beriman? Nah, kalau di sini fa'amanna billah, dia langsung beriman kepada Allah, fasyafahullahu, kemudian Allah sembuhkan. Berarti ini berhebat. Orang ini hebat, langsung percaya sesuatu yang belum terjadi sebetulnya. Harusnya kan sembuh dulu baru beriman. Harusnya dia bilang begini, agak mau, saya tidak mau beriman kalau belum sembuh, harusnya gitu. Karena ini kan orang kafir, tidak mudah orang kafir untuk beriman. Sehingga harus tahu dulu, harus dirasakan dulu buktinya, sembuh dulu. Nah ini sebelum sembuh dia sudah, mungkin itu sebatas lisan dulu. Mungkin sebatas lisan. Ya, saya beriman kepada Allah. Nah, didoakanlah orang itu kemudian sembuh. Nah, dari situlah mungkin timbul keimanan dalam hati. Awalnya cuma lisan, saya iman. Tapi akhirnya Allah memberikan hidayah, maka sembuh dan hati yang beriman. Fa'atal malika fajalasa ilaihi. Maka datanglah orang itu kepada raja, fajalasa ilaihi, maka duduk di hadapan raja kama kana yajlis, sebagaimana biasa. Yang namanya ajudan ya kembali lagi ke raja. Kembali ke raja, duduk seperti biasa di samping raja. Faqala lahul malik, maka raja bertanya, man radda 'alaika basarak. Siapa yang menyembuhkan matamu? Siapa? Raja heran. Dijawab, qala rabbi, yang menyembuhkanku adalah Tuhanku. Ini sudah mantap kaitannya. Yang menyembuhkanku adalah Tuhanku. Tidak bilang si anak muda tadi, Tuhanku. Kemudian kata raja, qala awalaka rabbul ghairi, apa kamu punya Tuhan selain aku? Ternyata raja ini bukan hanya kafir tetapi mengaku Tuhan. Nah ini Fir'aun. Ini seperti Fir'aun. Bukan hanya sebagai raja yang kafir, tapi juga dirinya mengaku sebagai Tuhan. Loh, emang ente punya Tuhan selain anak? Nah, kaget ya. Karena selama ini rakyat-rakyat itu menyebutnya bahwa rajanya itu adalah Tuhan. Tuhan. Tidak ada Tuhan selain raja. Raja di sini menurut Ibnu Abbas itu Raja Najron. Nah, di mana tuh Najron? Negara Najron atau kampung Najron. Itu rajanya Raja Najron. Kafir, kemudian mengaku sebagai Tuhan. Dan memang sekarang juga banyak yang namanya raja atau orang yang punya jabatan itu seolah-olah seperti mengaku sebagai Tuhan, sekalipun tidak menyebutkan langsung saya itu Tuhan, tapi seolah-olah mengaku sebagai Tuhan. Kenapa? Ya karena suka bilang tenang, kalau selama saya masih menjabat pokoknya semuanya gampang bisa diatur. Nah itu kan seolah-olah sebagai Tuhan. Nah, sama, cuma tidak menyebut saya itu Tuhan, tidak. Cuma sifatnya seperti mengaku dirinya
Tuhan. Kenapa? Seolah-olah akan bebas ngapain saja. Bebas. Nah, pokoknya tenang, bisa diatur selama saya menjabat gampang, semuanya gampang, mudah, tenang. Itu kelakuan-kelakuan pejabat yang mengaku sebagai Tuhan. Sifatnya. Karena yang bisa bebas sebebas-bebasnya adalah Allah. Tidak ada batasan apapun. Qala, kemudian dijawab oleh ajudannya, Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku sekaligus Tuhanmu adalah Allah. Tidak hanya mengatakan Tuhanku Allah, tetapi juga mengatakan Tuhanku dan Tuhanmu juga Allah. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu satu. Tuhan satu. Kalau seandainya dia hanya mengatakan Tuhanku adalah Allah, khawatir orang yang di hadapannya akan beranggapan bisa saja Tuhannya Allah, sedangkan Tuhan saya berbeda. Tetapi dia bilang Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ini menunjukkan sama Tuhannya. Kita itu satu, sama. Tuhan kita satu. Makanya para nabi-nabi itu diutus oleh Allah, tujuannya satu. Apa tujuannya? Membawa tauhid itu. Membawa tauhid. Karena meyakini Tuhan semuanya sudah ada. Keyakinan Tuhan itu. Musyrik itu yakin adanya Tuhan. Cuman Tuhannya banyak. Ada Tuhan Lata, Tuhan Uzza. Nah, itu berhala itu. Nah, itu Tuhan. Orang musyrik itu mempercayai Tuhan. Tetapi sayangnya tidak fokus kepada satu Tuhan. Makanya Rasul itu datang agar manusia itu fokus kepada satu Tuhan, namanya tauhid. Tauhid. Nah, adapun mengenalkan satu Tuhan itu Allah, itu urusan belakangan. Urusan belakangan. Yang penting pada awal turun itu meyakini bahwa Tuhan itu satu. Tidak perlu tahu namanya dulu, yang penting satu aja dulu. Nah, urusan nanti Tuhan itu satu siapa? Yaitu Allah, nanti itu urusan. Yang penting satu dulu, diyakini harus satu. Kenapa? Karena akidah yang paling penting ada tauhid. Penting. Karena sungguh bahaya sekali kalau kita meyakini di alam dunia ini ada 2, 3, 4 Tuhan. Nah, ini bahaya. Ini dikatakan dalam Al-Quran, laukana fihi ma'alihatun ghairullah lafasadata. Seandainya di langit, di bumi ini ada Tuhan selain Allah, yakni ada 2, ada 3, lafasadata, pasti bumi langit ini akan hancur. Hancurlah. Kalau orang 2 berkekuatan sama, kehebatannya sama, punya kehendak sama, nah, itu gimana coba? Nah, itu kalau sepakat, nah misalkan kita berandai-andai Tuhannya itu 2, semuanya berkuasa, semuanya hebat, semuanya kaya. Yang satu ingin bikin bumi, yang satu tidak mau. Nah, itu nggak bakal terjadi. Kalau ternyata bumi ada, berarti yang satu lemah. Nah, Tuhan yang lemah. Nah, kalau dia saja dianggap Tuhan lemah, maka Tuhan yang bisa mengadakan pun tetap lemah. Kenapa? Karena 1 derajat. 1 derajat. Jadi tetap lemah. Makanya tidak memungkinkan 2. Jangankan Tuhan, pejabat atau presiden 2 ya acak-acakan. Mengurus, harus ada 1 yang mengatur itu 1. Ataupun ajudan mungkin banyak, tapi mengatur itu 1. Nah, ini mengatakan bahwa Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Fakhozahu, maka kemudian ditangkaplah orang tadi, ajudan tadi, kemudian disiksa. Ajudannya disiksa gara-gara dia mengakui Tuhan selain dirinya.
disiksa. Hatta dalla alal bulan, sampai dia tunjukkan anak muda tadi, oh saya ini disembuhkan oleh anak muda yang menjadi penerus tukang sihir. Faji'a bil gulam, maka dipanggil anak muda tadi, faqala lahul malik ay bunayya qad balagha min syirika ma tudil akmah wal aqwas wa taf'al wa taf'alu. Nah, kata raja dipanggil, hei anak muda, ternyata sihirmu hebat, sudah bisa menyembuhkan orang sakit, hebat sekarang. Dulu aku perintahkan kamu untuk belajar sihir, sihirmu sudah hebat sekarang, bisa menyembuhkan sakit, bisa menyembuhkan segala macam penyakit, bisa membuat anu kaza. Nah, kemudian dijawab, faqala inilah asbihatan, aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Lagi begitu jawabannya. Innama yashbillahu ta'ala, yang menyembuhkan hanyalah Allah Ta'ala. Sama jawabannya. Faqazahu, kemudian ditangkap juga. Wala biyazal yu'adzibu, disiksa juga. Hatta dala ala rahib, sampai dia tunjukkan kepada pendeta tadi rahib. Padahal kata rahib, jangan bilang saya, kenapa dibilangnya? Gak tahu saya ini kenapa ditunjukkannya. Dalam tafsiran mungkin karena ketidaksabaran menghadapi siksaan, tidak sabar menghadapi saking sakitnya, dipaksa dari siapa kamu, akhirnya mengaku karena disiksa terus. Ini menunjukkan kesabaran juga ada batasnya. Disiksa terus akhirnya ngaku, ini saya ada rahib. Padahal ini bukan orang sembarangan anak muda ini. Nah, entah ada hikmah lain mungkin sehingga menyebutkan si rahib. Waji'at bi rahib, maka didatangkanlah rahib tadi, faqila lahu irji'an dinika. Didatangkanlah rahib, kemudian ditanya, betul, kemudian dikatakanlah irji'an dinika, kembalilah, tinggalkan agamamu, kembalilah ke agamaku. Kata raja begitu. Apa jawaban fa'aba? Tidak mau. Pada ambil mishhar, corong ajudan, ambilkan gergaji. Disuruh kembali dari agamanya, tidak mau, langsung disuruh ambilkan minsyar, gergaji. Pauli al minsyar fi mafriki ra'sih, maka ditaruhlah minsyar itu, gergaji itu di tengah-tengah kepalanya. Nah, sampai ditumpuk tetap dia tidak mau kembali. Akhirnya fasyaqahu bihi, langsung dihidupkan. Nah, kalau sekarang mesin, langsung mesin ya. Kalau dulu yang mungkin ajudan begini. Akhirnya terbelah, mati, rahib mati. Hatta waqashi kau, sampai terjatuh, terbelah, kedua bagian itu terbelah. Dan dari tengah begini disiksa. Itu karena kekuatan iman. Sumaji abi jalisil malik, kemudian ajudan yang masuk Islam tadi dipanggil juga. Wakila lahu irji'an dinika, dikatakan padanya, kamu kembali ke agamaku, tinggalkan agamamu. Fa'aba, tidak mau juga. Wadu'an min syarbi mafriki ra'si, sama, ditaruhlah gergaji itu di tengah-tengah kepalanya. Fasyaqahu bihi, maka dibelah kepalanya. Mati juga. Mati dalam keadaan iman, keduanya dalam keadaan iman. Nah, kalau kita keimanan kita itu kalau dibanding orang-orang dulu itu jauh. Kita belum dapat ancaman aja udah lemah. Belum dapat ancaman, baru berkumpul dengan orang-orang yang lemah imannya, ya udah ikut. Padahal tidak diancam sama sekali. Kita bergaul dengan orang yang tidak sholat, ikutan nggak sholat. Nah, itu keimanan kita. Makanya kita kalau bisa menjauhi orang-orang yang tidak sholat. Kenapa? Ya karena itu kadang-kadang kita masih suka ikut. Karena tidak sholat, rasanya nggak enak saya sholat sendiri. Nggak enak rasanya.
Makanya orang-orang yang lemah itu jangan dibiarkan mau memberantas ke muka, jangan, malah ke bawah dia. Orang-orang malam itu, kenapa kamu ikut berjudi? Ya, saya mau bawa insaf orang-orang yang berjudi. Mau insaf atau ikutan nantinya. Nah, karena kenapa? Karena imannya lemah. Kalau mau turun ya, terjun ke orang-orang seperti itu harus orang-orang yang mental imannya kuat, sehingga bukan terbawa tapi membawa. Nah, harus orang-orang seperti dia yang rela mati. Sumaji abil gulam, kemudian didatangkanlah anak muda tadi ilaja. Fakilah lahu irji'an dini, sama dikatakan juga, kembalilah kamu ke agamamu, tinggalkan agamamu. Fa'aba, juga menolak. Tetapi kali ini tidak dibunuh, tidak digergaji. Ini karena masih diperlukan ini anak muda ini, karena kan penerus ahli sihir ini. Jadi tidak langsung dibunuh. Makanya itu Allah itu menyimpan orang-orang yang hebat itu justru di tengah-tengah orang kafir, seperti Nabi Musa kan begitu. Kalau saja Nabi Musa tidak diasuh oleh Firaun, dibunuh. Tapi karena diasuh kan tidak jadi. Gitu. Nah ini juga Allah kirimkan anak ini ke raja yang kafir, padahal nanti anak ini akan menghancurkannya. Nah, ini sama, ini Nabi Musa apa bukan ini? Nah, ini kisahnya sama, seperti kisah Fir'aun dan Nabi Musa. Bahkan kesamaannya ada nanti di belakang juga sama juga. Nah mungkin banyak cerita-cerita dulu, karena dulu kan mungkin cerita banyak cerita yang si pulan, padahal kan siapa gitu ya. Jadi memang cerita dulu itu begitu. Ini ceritanya mirip Nabi Musa. Wa qala idhabu bi ila jabal. Nah, untuk anak muda ini kemudian raja memerintahkan kepada algojonya untuk membawanya ke atas gunung. Bawa anak ini ke atas gunung, fas'abu bihil jabal, naiklah ke atas gunung, fa idza balagtum zirwata, jika sudah sampai di puncak gunung, fa in raja'an dini, biarkan, wa illa fatrahu. Jika dia setelah datang di puncak gunung, jika dia kembali meninggalkan agamanya, kembali kepada agama kami, biarkan dia hidup, tinggalkan. Wa illa, jika tidak, watrahuhu, maka buang dia, lemparkan dia di atas gunung. Fadhahabu bihi, maka berangkatlah orang-orang itu membawa anak itu, fasaidu bihil jibal, naik ke atas gunung. Faqala, maka dia berdoa kepada Allah, Allahumma ikfinihim bima syi'ta, ya Allah selamatkan aku dari mereka dengan cara yang engkau kehendaki. Ya Allah selamatkan aku dari mereka dengan cara yang engkau kehendaki. Nah itu doa anak kecil tadi. Ketika berdoa itu ternyata langsung diijabah. Farajaba bihimul jibal, ternyata gunung itu bergoyang, ya bukan bergoyang ya, bergerak-gerak, mau bergerak-gerak. Pasakatu, semuanya terjatuh. Algojo itu terjatuh dari atas gunung, mati semua. Anehnya anaknya selamat. Nah itu Allah bisa itu. Bagaimana caranya kok yang kecil malah selamat? Terserah Allah itu. Allah mau menyelamatkan gitu. Semuanya mati, orang itu selamat. Selamat, ketika selamat, apakah dia kabur pergi? Tidak. Wajah yamshi ilal malik, dia datang lagi kepada raja. Sudah selamat, bukannya kabur, malah datang lagi ke raja. Faqala lahul malik, maka di hadapan raja mengatakan, ma fa'ala ashabu. Nah, di hadapan anak itu raja mengatakan, ma fa'ala ashabu, apa yang engkau lakukan dengan kawan-kawanmu? Al-Hujud tadi, apa yang kau lakukan, kemana mereka? Faqala, maka dia jawab, kafanihimullahu ta'ala, Allah menyelamatkanku dari mereka.
Allah menyelamatkan keduanya. Fadaba'ahu ila nafa. Kemudian dibawa lagi, menyuruh lagi ajudan Al-Gojo yang lain untuk membawanya ke laut. Nah, di sini fa'ahmiluhu fi kurkur, dibawalah di atas kurkur. Apa kurkur? Perahu besar namanya kurkur. Nah, dulu itu perahu besar dan dibawa di atas perahu. Wa tawassatu bihil bahru, kemudian diajak ke tengah laut. Fa idraja'an dinih wa illa faqtibu, jika mau kembali meninggalkan agamanya, kembali kepada agama kami, selamatkan, tinggalkan dia. Tapi jika tidak, faqzibuhu, maka buang, tenggelamkan. Kalau tidak mau, tenggelamkan. Lagi-lagi berdoa kepada Allah, Allahumma ikfinihim bima syi'ta, ya Allah, selamatkan aku dari mereka dengan cara yang Engkau kehendaki. Lagi-lagi berdoa kita. Diijabah oleh Allah, fankafa'at bihi musafina, maka perahu itu terbalik. Fagharaqu, tenggelam semuanya. Anehnya dia selamat. Nah, kalau jagoan meninggal bagaimana ceritanya nanti? Harus hidup kalau jagoan itu. Habis ceritanya harus hidup. Nah, inilah jagoan yang sebenarnya. Allah selalu menyelamatkan. Wajah ayam silal malik, datang lagi kepada raja. Faqala al-malik, maka raja mengatakan, ma fa'al ashabuk, apa yang kau lakukan dengan kawan-kawanmu di lautan? Faqala kafatni, aku diselamatkan oleh Allah dari kejahatan mereka. Wa qala lil malik innaka lasta biqatili, katanya kamu wahai raja tidak akan mampu membunuhku hatta taf'ala ma amruka bihi, sampai engkau menjalankan apa yang aku perintahkan. Engkau tidak bisa membunuhku sampai engkau menjalankan apa yang aku perintahkan. Mahua, apa itu? Najma'un nas bi sa'idin wahid, kamu kumpulkan dulu rakyatmu bi sa'idin wahid, di satu tanah yang luas, kumpulkan semua rakyatmu. Wa taslubuni ala jiz'in, dan salib saya di situ. Taslubna, ikat saya di situ. Ala jiz'in, di atas pohon kurma, pelepah kurma, ikat saya di situ di tengah-tengah rakyatmu yang banyak. Summahul zahman min kinanati, kemudian ambillah anak panah min kinanati, dari tempat anak panahku. Nah, ini apa yang di belakang ini namanya apa ini? Kinanah namanya ini. Bahasa Arabnya kinanah. Ambillah anak panahku dari tempatnya, dari tempat. Summa ba'isah ma fi kabidil qaus, kemudian taruhlah anak panah itu di tengah-tengah apa ini namanya? Panahnya, busurnya, taruh anak panah di tengah-tengahnya, artinya bidik. Summakul, kemudian ucapkanlah sebelum menembak, ucapkan Bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut Allah yang menjadi Tuhannya anak muda ini. Nah, itu disuruh bismillah si raja itu. Ente nggak bakal bisa bunuh aneh, kalau mau bunuh baca bismillah dulu. Nah, itu baca bismillah, ucapkan bismillah. Nah, kemudian karena raja ini memang ingin sekali membunuh itu anak itu, nah akhirnya dilakukan. Wa innaka iza fa'alta dzalik qataltani, sesungguhnya engkau wahai raja, kalau engkau melakukan tersebut maka engkau pasti akan bisa membunuhku. Nah, mulailah raja memanggil ajudannya, tolong kumpulkan seluruh rakyat, kita berkumpul. Wasallabahu ala jiz'in, nah mulai diikat. Summa akhadha sahman, diambillah anak panah dari busur, dari tempatnya. Summa waba'a sahma, kemudian dibidik, mulai diincar, dibidik. Summa qala, kemudian raja itu membaca Bismillahirrabbilgulam. Raja mengucapkan bismillah.
Summa romahu, kemudian dilepaskan panah itu. Bahwa kuasamu bisudgihi, maka panah itu mengenai sudgi, pelipis di sini antara mata dengan kuping. Sudgi mengenai pelipisnya. Bahwa ayatahu bisudgihi, maka anak itu menaruh tangannya di pelipisnya. Dan ketika masuk ini busur panah dan dia pegang begini, pemata, meninggal. Dengan bismillah atas syaratnya sendiri. Orang bunuh diri ya, atas syaratnya sendiri. Ini tujuannya apa begitu ini? Ternyata tujuannya adalah agar disaksikan keyakinannya oleh orang-orang. Disaksikan bahwa raja itu telah menyebut nama Tuhannya di hadapan semua rakyatnya. Wa qala nasu, maka tiba-tiba rakyat berkata serentak, seperti ada yang meniru, amanna bi rabbil ulam, kami semua beriman kepada Tuhannya anak muda ini. Itu rakyatnya begitu semua, serentak. Mulai saat ini kami beriman dengan Tuhannya anak muda ini. Fa'udiyal malika, maka fa'udiyal maliku fakir, fa'udiyal betul. Fa'udiyal malik, maka seorang raja didatangi seseorang. Wakila lahu, maka dikatakan kepada raja, aro'aita ma kunta tahzaru, kamu merasakan apa yang kamu khawatirkan. Ini apa yang kamu khawatirkan sudah kamu alami. Artinya orang-orang beriman semua, tidak tidak menuhankan raja lagi. Itu khawatir. Wallahi, demi Allah, nazara bika hadruh, telah terjadi apa yang engkau khawatirkan wahai raja. Wa qad amana nasu, karena manusia semuanya sudah beriman. Fa amara bil urdud, maka raja itu memerintahkan untuk menggali lubang. Urdud itu parit, lubang. Bi afwahi syikan, di mulut-mulut jalan. Fakhuddat, maka dilubangi jalan sepanjang dikasih lubang. Wa udrima fiha niran, kemudian dinyalakanlah api di tengah-tengahnya. Mungkin dikasih kayu bakar, menyalakan api. Semua panjang itu, paling panjang. Wa qala man lam yarji' an dini faqimuhu, kemudian raja berkata, siapa yang tidak kembali kepada agamaku, fa'aqimu, maka aku akan cemplungkan ke dalam parit ini. Akhirnya orang-orang banyak yang dicemplungkan. Semua manusia itu yang tidak kembali, yang tetap beriman, semuanya dibakar, semuanya dimasukkan ke parit, semuanya dimasukkan. Sampai pada satu perempuan dan dia sedang mengais sobi, anak kecil. Sobi ini dalam riwayat umur 7 bulan. Umur 7 bulan. Mengais anak. Fataqu'asat an taqwa fiha, maka perempuan itu ragu untuk mencemplungkan diri ke dalam api tersebut. Dia beriman, tidak mau kembali, tetapi mau nyemplung, ini maju mundur. Mau nyemplung, mikir anaknya masih kecil 7 bulan. Kalau nggak nyemplung juga nanti juga dibunuh juga. Bagaimana? Maju mundur, gimana ini ya? Itu perempuan. Wa qala lahal gulam, maka si anak ini Allah berikan bisa bicara. Padahal 7 bulan. Ya ummah isbiri fa innaki 'alal haq. Wahai ibuku, bersabarlah,
maka sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Artinya kata anaknya, ya sudah Bu, jangan ragu, ayo nyemplung, kan begitu. Jadi anaknya itu merasa ibunya maju mundur. Udah Bu, langsung aja Bu, gitu. Karena kita berada dalam kebenaran. Akhirnya nyemplung, mati, meninggal semua dalam keadaan iman. Itu ketika mati merasakan sakit, tapi akan mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan yang tidak akan mendapatkan kesakitan lagi setelahnya. Itu kenikmatan. Nah, ini mirip dengan masyitohnya Fir'aun yang anaknya digoreng begitu ceritanya. Dalam kisah Mi'raj begitu. Suruh kembali, wahai Masyitoh. Masyitoh itu kan tukang sisirnya istrinya Fir'aun, Asyiyah. Kamu kalau tidak beriman, maka anakmu, kamu berserta suamimu akan masuk ke dalam apa? Ini penggorengan ya, wali. Akhirnya tetap maju mundur, karena anaknya masih kecil. Anaknya bilang, nah isbiri sama, ini seperti sama kisahnya. Anak bilang, sudah Bu, maju saja. Akhirnya cemplungkan semua anak-anaknya Siti Masyitoh itu. Ini mirip-mirip kisah Fir'aun. Nah, di sini ada beberapa faidah sebetulnya, diantaranya yaitu isbatu karomatil awliya, yaitu adanya keramatnya orang-orang wali. Ada karomahnya wali, ada. Apa wali itu? Apa? Orang yang bertakwa kepada Allah. Anak tadi keanehan-keanehan terus didapatkan oleh anak ini, sampai bisa menyembuhkan, sampai selamat orang-orang dia selamat. Nah, itu karomah-karomah yang didapatkan oleh orang-orang soleh, dan itu tidak dicari, tidak diniati dari awal. Kalau kita kan mau jadi wali, kenapa? Enak bisa terbang sana, enak apa-apa bisa mempunyai ilmu halimun yang tidak ketahuan orang. Kalau nanti dikejar-kejar bisa menyaru dengan pepohonan. Nah, itu semuanya tidak dikejar oleh orang-orang soleh, tetapi itu semua akan datang dengan sendirinya, tidak dikejar. Nah, anak-anak ini menjadi taat, bertakwa kepada Allah, dan karomah-karomah itu datang dengan sendirinya, dan itu wajar. Orang soleh mendapatkan karomah, mendapatkan kenikmatan, itu wajar. Orang yang tidak soleh mendapatkan kenikmatan, mendapatkan keenakan, kenikmatan, itu namanya apa? Bukan karomah, apa namanya? Istidraj. Itu istidraj. Sudah jarang sholat, kok hidupnya senang-senang. Itu hati-hati. Itu istidraj. Istidraj itu penghinaan, bukan kemuliaan, penghinaan. Wah, saya yang sering sholat, hidup begini-begini aja kok. Dia yang nggak pernah sholat kok. Hidupnya, hartanya semakin banyak, istrinya banyak, enak betul hidupnya. Padahal tidak sholat. Nah, itu namanya istidraj, penghinaan dari Allah. Istidraj itu seolah-olah memuliakan padahal menghinakan, itu namanya istidraj. Secara zahir orang itu dikira mendapatkan nikmatnya, jadi dia merasa bangga. Wah, saya ini meskipun sholatnya begini, alhamdulillah. Meskipun saya sholatnya kadang-kadang cuma maghrib doang, alhamdulillah. Saya rezeki lancar, istri banyak. Ada yang gitu, ada. Sampai alhamdulillah bilang, saya padahal sholatnya kadang-kadang kalau cuma ingat doang, kadang maghrib doang. Tapi alhamdulillah kerjaan saya lancar, bisnis saya bertambah. Nah, itu ada yang alhamdulillah juga itu. Nah, tidak merasa. Nah, itulah yang namanya istidraj. Itu adalah penghinaan yang dirasakan oleh orangnya adalah sebagai penghormatan. Nah, padahal itu penghinaan. Supaya apa? Supaya nanti sekaligus
pelan-pelan sekaligus. Nauzubillahi min zalik. Dan kalau orang-orang mukmin yang soleh mendapatkan ujian, tentu itu bukan penghinaan. Bukan. Kalau sebaliknya bukan. Orang mukmin mendapatkan kehinaan, mendapatkan kesulitan, maka kata Nabi apa? Itu baik. Semua yang terjadi kepada orang yang mukmin yang betul-betul iman adalah baik, apapun itu semuanya. Tapi kalau tidak menjadi mukmin yang benar, maka itu bahaya. Jadi ada karomahnya wali. Kemudian satu lagi faedahnya yaitu qulubun nas biadillah. Hati manusia itu berada di dalam genggaman Allah. Akhirnya betul. Hati manusia itu berada di genggaman Allah. Meskipun anak itu mendekat kepada tukang sihir, mendekat kepada raja yang kafir, tetapi Allah tarik hatinya itu kepada orang beriman. Sekalipun istri Fir'aun itu, Asia itu tidur bersama Fir'aun, tetapi Allah tarik hatinya untuk beriman. Padahal sehari-hari tidur bersama Fir'aun. Tapi sekalipun bersama orang-orang soleh, kalau Allah tidak tarik hatinya, maka tetap bukan menjadi orang soleh. Bagaimana dekatnya Abu Jahal dengan Nabi Muhammad? Karena pamannya. Abu Jahal, pamannya Nabi Muhammad. Tetapi Allah tarik hatinya untuk tidak beriman. Padahal dekat sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Itu tidak menjadikan orang dekat dengan orang soleh jadi soleh, orang buruk dekat dengan dekat dengan orang buruk tidak lantas menjadi buruk. Itu tergantung dalam genggaman Allah. Makanya kita selalu berdoa untuk dijaga keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas radhiyallahu anhu wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu saja yang kita jelaskan malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya, bagi jamaah sekalian. Ada yang ditanyakan atau kita langsung doa? Kita tutup doa. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Abdan syaikina amdan hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nabi wa ala mutaqabbala wa rizqa wasi'an halalan thayyiban barakallahu masjidna ilman nabi wa warzuqna fahma Allahumma warzuqna fahman nabi wa hifzal mursalin wa ilamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahmtana innaka antal jawadul karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hadza shidda shala rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.